Halo semuanya, selamat datang di podcast OSIS Arwestro. Tempat kita ngobrolin hal-hal yang seru, pastinya menarik dan bikin kalian sangat relevan. Nah, di sini saya Iza Girang Furkonur yang bakal nemenin podcast kalian dengan berbagai topik hal yang menarik. Nah, sebelum kita lanjut pada podcast kali ini, kita kedatangan tamu yang bakal nemenin kita pada hari ini, yaitu Kak Raffi Raditya. Saya dulu ada kamera. Hai hai. Nah, Kak Raffi Raditya ini adalah Ketua OSIS di SMA IT Abu Bakar Boarding School Kulon Progo. Nah, jangan sampai kalian lewatkan ya pembahasan podcast kita kali ini. Dan selanjutnya kita lanjut ke pembahasan bersama Kak Radit. Pada sesi sharing kali ini, kita mengambil tema dengan remaja dengan pencarian jati dirinya. Pas banget nih, apalagi Kak Radit menurut saya masa remajanya nih sangat berkesan banget nih. Bisa jadi panutan juga buat kita. Nah, gimana sih Kak supaya masa remaja Kak Radit ini bisa berkesan? Tips and tricksnya tuh seperti apa? Gimana ya? Masa SMA tuh masa-masa yang masa remaja yang mencari jati dirinya. Jadi coba hal-hal baru, mengambil resiko untuk mencoba hal yang baru gitu. Jadi coba aja semua hal yang baru. Ikut organisasi, ikut ekskul, klub, terus ikut volunteer, ikut exchange dan segala macem. Jadi ya apa tadi pencarian jati diri ya. Jadi kalau kalian ikut organisasi, ikut lomba-lomba, ikut volunteering dan segala macam itu bisa membuka wawasan kalian, menambah pengalaman kalian, bahkan bisa kalian temukan jati diri kalian di situ. Passion kalian di mana? Misal lomba-lomba, kalian ikut lomba ini, lomba itu, ternyata kalian jagonya di lomba fisika mungkin atau lomba di kewirausahaan mungkin. Nah, kalian bisa kembangkan bakat kalian di situ. Jadi gitu. Misal kalian lebih cenderung bersosialisasi, bisa ikut organisasi, bisa ikut volunteering mungkin, atau kalian mungkin ada ketertarikan untuk di bidang politik mungkin atau di kepemerintahan mungkin gitu kan ya. Bisa ikut lomba debat atau organisasi juga bisa tuh, organisasi terus memimpin suatu organisasi kepanitiaan dan segala macam. Jadi ya masa remaja tuh terutama SMA ya, coba aja semua hal yang baru gitu. Organisasi, lomba segala macam, coba aja semua. Nah, itu dia dari pertanyaan Mas Radit ya. Di mana masa remaja ini kita harus manfaatin sebaik mungkin ya Mas. Iya. Nah, supaya salah satu keberlangsungan masa remaja kita nih dapat berpengaruh terhadap masa depan kita nanti ke depannya gimana. Nah, Sama jangan lupa juga belajar ya. Soalnya kan kita belajar kan ya, ya. belajar. Dari SMA tugasnya belajar, pasti belajar. Jadi selain di samping kita organisasi, lomba-lomba, ekskul dan klub segala macamnya gitu ya, tetap kita harus perhatikan belajar kita. Mau kalian sesibuk apapun itu di organisasi, di kepanitiaan, lomba-lomba kalian banyak, bimbingan lomba kan gitu kan ya, pasti akan termakan waktu belajarnya. Ya di situ kalian pintar-pintarnya ngatur manajemen waktu kalian, gimana kalian posisikan diri kalian untuk organisasi dan untuk diri kalian sendiri, yaitu belajar ya, untuk persiapan masa depan kalian. Karena nggak bisa kita pungkiri bahwasanya pelajar tugas tugas utamanya itu ya belajar, yang mana untuk mempersiapkan masa depan kita. Kan ada tuh yang biasanya kan orang tuh sekolah scam ya. Ya sebenarnya itu tergantung pendapat masing-masing ya. Sekolah itu tempat untuk membentuk karakter sebenarnya, Benar. mengajarkan disiplin, terus mengkondisikan lah sebelum kita beranjak dewasa gitu, untuk melatih karakter kita, mental kita untuk siap untuk menghadapi masa depan. Nah, dari jawaban Kak Radit ini, bagaimana sih Kak kita tuh supaya bisa mempertahankan jati diri kita sebagai remaja yang berkesan, yang aktif di masyarakat itu gimana sih mempertahankan jati diri tersebut? Dari Kak Raditnya gimana? Oh iya, ini aku ada cerita yang menarik ya, cerita yang Ya. menarik. Aku kan ikut organisasi di
forum OSIS, namanya Forum Komunikasi Pengurus OSIS Oh, iya. di Kulon Progo, dan DIY ini salah satu sama-sama, tapi aku beda periode. Aku periode 24, dia 25. Iya. Jadi di FKPU ini kan terbanyak tuh dari dari berbagai macam sekolah. Heeh. Di KP maupun di DI, apalagi di DI ini banyak sekolah-sekolah ternama kan yang ikut di situ. Ada Semangat 8, Bobri 1 dan segala macam kan. Ya, mempertahankan jati diri ya. Karena khususnya kita kan santri kan ya, santri, santri, terus kita muslim, remaja muslim ya. Tentunya kita harus jaga nama baik itu. Kita bawa nama di jidat kita tuh, kita bawa nama santri gitu. Bahwasanya kita santri, bawa nama sekolah. Jadi ketika saya berorganisasi di luar, tentunya kita nggak lepas dari syariat-syariat Islam gitu, dari bersentuhan sama yang bukan muhrim, ya gitu-gitulah. Jadi kalau kalau berorganisasi di luar gitu ya, biasanya tuh kalau salaman kan pasti ada tos-tosan gitu kan ya. Aku bisa gini. Yang sama cewek gini gitu. Gini ya, sama cewek gini. Ya awalnya emang awkward gitu kan ya. Awalnya nggak terbiasa, tapi lama-lama teman-teman tuh ya terbiasa gitu. Terbiasa, akhirnya saling memahami gitu. Tapi walaupun gini-gini tuh nggak salaman, nggak tos-tosan gitu kan, tapi tetap dekat gitu, tetap ngobrol, tetap sharing bareng gitu kan, tetap nongkrong bareng gitu. Yang penting asik gitu kerja ngobrol ya, gitu aja sih. Terus jangan tertutup, jangan diam aja terus. Sebisa mungkin kita tuh cari kesempatan untuk ngobrol sama orang-orang baru gitu. Mau introvert apapun kalian, jujur saya introvert, jujur saya orangnya introvert banget. Kalau saya pulang ke Makassar saya kan orang Makassar, tinggal di Makassar, tapi dari SMP udah merantau, udah mondok gitu kan. Kalau saya pulang ke Makassar tuh, ini bukti kalau saya introvert ya. Kalau saya pulang ke Makassar, itu saya nggak main keluar, kalian nggak ada teman. Soalnya prinsip saya tuh, kalau orang nggak ada kepentingan sama saya, ya saya nggak bakal ngobrol sama orang itu. Gitu. Jadi pas saya sekolah di Jawa, di Jogja terutama ya, di sekolah, di kelas gitu kan, di OSIS, di KPO, terus di berbagai forum gitu kan itu kita kan ada keterkaitan ya, punya kepentingan bersama, satu atap di sekolah gitu kan ya mau nggak mau saya harus bersosialisasi. Kita nggak bisa jadi ansos sebenarnya, apalagi di zaman sekarang ya. Kalian mau jadi ansos, mau jadi apa gitu kan, sebenarnya bisa-bisa aja sih, tapi menurutku kurang berwarna aja gitu kan. Apalagi masa remaja tuh masa-masa yang harus diisi dengan banyak warna gitu, mulai dari kegiatan organisasi, kegiatan ekskul dan segala macam gitu. Nah, tadi kan diceritain bahwa Mas Radit ini, terutama kita juga ya, kita berdua ini kan adalah santri. Nah, santri itu terkenal dengan kegiatannya yang padat. Iya, betul. Orang-orang luar tuh kayak semisal aku di FKPU tuh ngeliat kegiatan di sekolah kita nih hitungannya paling padat lah. Walaupun hari libur seperti Sabtu dan Minggu itu kita pagi dan sorenya tuh masih ada kegiatan. Nah, dari Kak Raditnya tuh gimana sih cara memanajemen waktu, membagi waktu dengan kegiatan di asrama, OSIS, dan yang sebelumnya ikut terdaftar di anggota kepengurusan FKPU tuh gimana dari Kak Radit itu mengatur waktunya? Kalau saya sendiri ya, saya pribadi itu misal kita skala prioritas di organisasi dulu ya, KPO, OSIS, ya itu dua itu dulu mungkin. Ketika saya lebih dibutuhkan di OSIS ketimbang di KPO, semisal misal kan saya divisi pendidikan dulu, pas periode sebelum aku jadi ketos kan, aku pendidikan. Semisal pas ada acara muhadasa kan biasanya kan ustadznya kan berhalangan hadir, misalnya izin berhalangan hadir untuk menyampaikan materi.
Nah, saya sebagai pendidikan biasanya Ikut menyampaikan materi. Mm. Dan alhamdulillah ya kan, saya punya eh, kebiasaan kelebihan bisa berbahasa Arab gitu kan. Jadi mau nggak mau saya harus hadir menyampaikan materi kepada teman-teman gitu. Misal kan ada FKP, ada rapat FKP misal. Nah, kan di rapat itu kan kita bisa izin kan. Bisa izin. Jadi kita tuh memilih yang mana lebih penting gitu. Yang mana kepentingannya tuh lebih besar untuk bersama kah atau untuk diri sendiri kah gitu. Jadi kalau di posisi tersebut entah aku pilih rapat atau materi muhadasah gitu kan, menyampaikan materi muhadasah gitu, aku akan memilih menyampaikan materi muhadasah karena nggak ada orang lain lagi gitu loh. Tidak ada yang bisa mewakili. Gak ada yang mewakili lagi, gak ada yang gantiin. Karena kan divisi pendidikan ada berapa ya? 7 apa 6 gitu. Kalau nggak 6 ada 7 gitu. Jadi dibagi ada yang ngurus kelas 12, ngurus kelas 11, ngurus kelas 10 gitu kan. Jadi semua sibuk, jadi nggak bisa saling backup gitu. Jadi pilih yang paling penting. Nah, untuk asrama dan sekolah sendiri, sebenarnya kan udah ada waktunya itu dari jam 7 sampai jam 3 itu untuk belajar. Nah, dari jam 7 sampai jam 3 KBM ini benar-benar kita manfaatkan, benar-benar kita fokus memperhatikan semua yang disampaikan oleh guru. Jadi biar pas udah balik ke asrama kita tuh udah istilahnya gak kepikiran terus, gak overthinking lah masalah pelajaran. Jadi pada saat kita di asrama dari setelah asar sampai subuh lagi gitu kan, kita fokus dengan kegiatan asrama kita, pesantren kita. Nah, kan ada tuh jam malam kan, jam kosong setelah isya kan. Nah, di situ kita bisa manfaatkan entah itu merojaah kembali misal atau mengulang pelajaran kita yang misal belum kalian betul-betul pahami di jam KBM. Jadi bisa ngulang lagi, belajar lagi. Atau untuk nyiapin pelajaran buat besoknya biar lebih siap gitu. Gitu sih. Jadi ya orang penting tahu kepentingan. Jadi menempatkan waktu sesuai tempatnya gitu. Di asrama ya kita fokus pesantrenan, di sekolah ya kita fokus belajar gitu. Nah, terutama ini tadi penyampaian dari Kak Radit ini sangat berpengaruh juga ya, terutama untuk teman-teman kita yang mungkin menonton video kita nanti ya di podcast kali ini, mungkin bisa memperhatikan dengan sebaik mungkin perbincangan Mas Radit tadi, bagaimana sih cara memanajemen waktu di asrama, di sekolah. Seperti yang di sekolah tadi kita fokus untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan sebaik mungkin memperhatikan penyampaian dari ibu guru. Nah, sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Gimana sih Kak Radit itu supaya dapat lingkungan sosialnya nih mendukung banget? Seperti kan Kak Radit pernah mengikuti pertukaran pelajar nih di luar negeri, itu gimana sih lingkungan sosial itu bisa memberitahukan atau mengimplementasikan pada kegiatan Kak Radit yang hitungannya ekstrovert nih untuk Kak Raditnya? Gimana ya? Kalau aku setiap awal-awal satu forum ya, misal pas awal-awal di sekolah, nah aku tuh dicapnya orang-orang tuh orangnya pendiam gitu. Tapi itu awal doang. Jadi kita tuh sebagai orang yang cerdas ya harusnya bisa memperhatikan suasana dulu. Jadi nggak langsung tiba-tiba masuk dalam satu pembicaraan langsung wah gitu. Kalau aku orang bukan seperti itu ya, bukan yang dari awal langsung bersinar, enggak. Jadi aku harus memperhatikan sekitar dulu. Jadi diam aja dulu, petan culun dulu gitu kan. Memperhatikan lingkungan. Pahamin dulu orang-orang kayak gimana gitu, pahamin situasinya. Setelah terbiasa, setelah beradaptasi, baru tuh kita bisa masuk tuh bukan berarti kita di masa-masa itu diam aja terus gitu ya, tapi tetap bersosialisasi, tetap ngobrol, tetap kenalan sama orang baru gitu kan. Tapi aku berusaha sebisa mungkin nggak terlalu mendominasi gitu kan di awal. Nah, setelah kenal, setelah dekat gitu kan, setelah bisa beradaptasi, nah baru tuh
kita ngambil technical control, kita yang mendominasi gitu sih. Jadi ketika saya di luar negeri kemarin ya, conference exchange conference kemarin tuh di Malaysia dan Singapura, aku malah diam gitu soalnya gak ada kenalan sama sekali. Nah pas dari Jogja ke sananya, kebetulan ketemu sama orang Jogja juga kan, sama-sama orang Padma SMP 3. Namanya Satrio. Nah ternyata dia tuh SMP ABY dulu. Dari Abu Bakar Dari juga. Abu Bakar juga. Nah dekat sama dia. Ya awal-awal tuh 1-2 teman, kita harus punya teman tetap ya. Jangan ansos. Jadi teman pertamaku di action itu si Satrio nih. Nah terus dekat pas udah sampai sana, orangnya asik-asik nih ternyata. Nah rata-rata nih banyak kan orang kuliah, kebanyakan orang kuliah. Nah agak susah tuh masuknya kan. Tapi lama kelamaan karena mungkin ikut exchange ini kan orang-orangnya kan terpilih, tersaring gitu kan, dan bener-bener orang yang niat mungkin, bukan orang sembarangan. Nah pasti sefrekuensi lah sama kita. Bisa kita pastikan bahwa orangnya nggak bermasalah, insya Allah ya. Maksudnya nggak bermasalah dalam segi pemikiran lah, misal bukan maksudnya pemikirannya salah gitu kan, tapi orangnya kalau diajak ngobrol tuh bisa lah gitu ya, bisa bersosialisasi, sefrekuensi lah misal gitu kan. Walaupun kadang aku beda level gitu kan, karena rata-rata kan udah kuliah, udah kerja gitu kan. Nah ternyata orang-orangnya asyik, ngobrol-ngobrol lama gitu kan, kenalan sana sini, main bareng gitu kan, kenalan gitu, terus nanya passionnya dia di mana gitu. Misal kemarin saya ketemu sama orang Medan. Nah beliau ini udah umur 20-an lah, udah kerja kan. Nah ternyata beliau ini suka banget volunteering, terus ikut event-event gitu kan. Wah, orang asik. Nah dari dia tuh aku dapat pengalaman yang sangat berharga. Aku mulai tertarik dengan dunia volunteering itu dari dia gitu. Nah gitu. Jadi kenalan sama orang baru itu perlu banget untuk menambah relasi gitu kan, terus membuka peluang lebih banyak di masa depan nanti gitu sih. Aset kita, relasi itu aset kita. Aset. Nah tadi kan dari Mas Radit bilang bahwa yang ikut pertukaran pelajar itu kan rata-rata mahasiswa nih, anak-anak kuliah kan. Nah gimana sih Kak Radit itu supaya bisa untuk cara pembicaraan orang anak kuliah dengan SMA tuh, pelajar SMA itu levelnya kan berbeda. Betul. Nah gimana sih Kak Radit itu menyesuaikan pembicaraan mereka tuh, bagaimana supaya bisa sepemahaman atau sepemikiran itu, gimana Kak? Pada saat itu saya cenderung lebih sering menjadi pendengar dan penanya. Jadi kita tuh harus haus akan pertanyaan, tapi tetap mendengarkan ya. Jadi jawaban-jawaban dari cerita-cerita experience mereka kita dengarkan. Jadi kita nggak bisa jadi pembicara yang dominan. Jadi kita harus jadi pendengar. Kita saring semua pengalaman mereka, ilmu mereka gitu. Jadi ketika bersosialisasi dengan orang-orang yang notabene lebih levelnya di atas kita, entah itu anak-anak kuliah, entah itu udah terjun di dalam dunia pekerjaan, kita tuh harus menjadi orang yang bodoh sebenarnya, harus menjadi gelas yang kosong. Untuk apa? Untuk kita nyaring semua, untuk kita ngambil semua ilmunya gitu, untuk kita dapetin semua, ambil semua ilmunya, ambil semua pengalamannya, untuk kita pakai nanti di masa kuliah, di masa kerja nanti gitu. Jadi jadilah gelas kosong, jangan jadi gelas yang penuh gitu. Dengarkan semua cerita mereka, pengalaman berharga mereka, fun fact dari dunia perkuliahan itu gimana, pekerjaan gimana gitu. Jadi pendengar. Nah itu tadi ya jawaban dari Kak Radit nih. Buat teman-teman nanti yang mungkin masih penasaran atau heran dari cerita Kak Radit selama pertukaran pelajar di luar negeri ini, mungkin nanti bisa tanya-tanya langsung
atau DM IG-nya Kak Radit nanti mungkin bisa dicantumin ya di videonya. Nah, sekarang di fallback Pak, di fallback. nanti di fallback ya Kak Iya, Asia ya. insyaallah, insyaallah. Nah, sekarang lanjut ke pertanyaan terakhir nih Kak. Menurut Kak Radit, gimana sih remaja yang notabene tuh bisa dibilang bahwa remaja tersebut itu remaja yang berkesan? Apakah dia hanya bisa dibilang berkesannya tuh karena bisa mengikuti organisasi yang organisasi eksternal atau kayak event-event yang dilaksanakan oleh lingkungan-lingkungan sosial yang mendukung peran remaja itu gimana Kak? Kita kan tiap kan ciri-ciri diri masing-masing ya. Nah, jadi setiap individu itu, setiap orang itu memiliki cahaya masing-masing. Misal aku di organisasian, sama kayak kamu organisasi. Misal ini mas-mas operator kameramen ini, dia tuh bersinarnya di media, di multimedia kan. Nah, setiap orang tuh punya cahaya masing-masing. Entah itu di akademik, misal yang ranking 1 2 3 terus tuh. Yang 1 2 3 terus ya mereka tuh bersinarnya, mereka berkesannya tuh di situ. Bahwasanya dia tuh dewanya nih, godnya nih di pelajaran nih. Nah, terus ada juga di orang berprestasi di lomba-lomba. Misal suka ikut lomba olahraga gitu kan, misal basket, futsal gitu. Wah, orang ini kesannya, impressionnya dia nih, anaknya olahraga banget nih, sporty banget nih orangnya nih, basket banget nih, abas banget kan. Gitu. Nah, di situ dia cahayanya. Misal orang-orang yang suka ikut debat gitu, ikut nulis, buat cerpen, puisi gitu kan. Wah, orangnya ini jagonya di jurnalistik banget ya. Jurnalistik banget, di kemampuan retorikanya gitu kan, di kemampuan sastranya gitu. Wah, ini cahayanya orang sini nih, kesannya gitu. Nah, setiap orang tuh punya kesannya masing-masing. Nah, jadi mau nggak mau kita tuh harus cari passion kita dari SMA harusnya. Dari SMA kita udah tahu potensi kita tuh apa. Nah, setelah kita tahu, kita nggak bisa diam. Harus kembangkan, harus kita harus menjadi cahaya yang paling terang di apa yang kita kuasai gitu loh. Jadi jangan mau jadi orang kedua, orang ketiga, jangan mau. Kalau bisa suara tuh harus paling atas. Kalau bisa terus berkembang gitu ya. Terus berkembang, betul. Jangan stuck di potensi kita yang sekarang. Kembangin terus, ikut workshop ikut seminar kah, ikut forum, ikut komunitas kah, gitu kan. Ya, kembangkan potensi kalian dan bergaul sama orang-orang yang betul-betul sefrekuensi sama kalian, betul-betul yang mendukung ya. Sejalan sama kalian, yang mendukung potensi kalian gitu loh. Misal kalian abas kan, gitu ya. Ya ikut klub, ikut komunitas basket gitu. Pergi ke lapangan main basket, kenalan sama orang-orang yang bisa main basket. Nah, gitu sih. Jadi untuk jadi remaja yang berkesan gitu ya, temukan jati diri kalian, potensi kalian, terus kembangin biar cahaya kalian tuh dilihat, menyilaukan gitu. Cahaya kalian menyilaukan di mata orang-orang bahwasanya kalian ini bisa itu. Jadi ketika orang cari kalian, kalian tahu ini nggak, si Iza nggak? Si Iza yang mana? Si Iza itu loh yang anak organisasi banget. Oh, yang ketua FKPO itu ya, gitu loh. Jadi itu impression kalian ke orang itu dapat gitu loh. Nah, gitu. Nah, jangan jadi orang yang no lab gitu. Ketika pelajaran diam aja gitu, terus setelah pelajaran pun kan ada tuh waktu buat olahraga ekskul gitu kan, kalian di kelas aja gitu main laptop, balik kamar cuman kerjanya entah itu baring-baring kah, tidur sore loh, bisa tidur sore tidur. Jangan. Misalnya kalian bergaul sama teman-teman kalian yang sejalan sama kalian gitu. Terus tapi sebenarnya orang-orang itu ada cahaya sendiri gitu loh. Berkesan juga tuh kan. Kalau misalnya dicari si A ini, kalian lihat si A nggak nih? Paling di kamar pasti di kamar. Udah ketebak ya? Udah ketebak. Karena kesannya udah gitu. Sama kayak orang-orang yang
dia cuma main game. Mhm. Gak salah main game, aku jangan main game sebenarnya. Tapi kalau memang passion kalian di game doang, atau memang kalian cuma bisa main game, gak usah minder. Cahaya kalian di situ, itu potensi cahaya kalian. Jadi kalian bisa kembangin, eh, berlatih terus gitu kan, ikut komunitas gitu, ikut Discord gitu kan, Eh, cari komunitas, main bareng gitu. Kalau bisa ya, main tuh jangan di skala Indo doang, cari masuk komunitas game tuh ke skala internasional gitu. Jadi biar bisa ketemu sama orang-orang baru gitu, biar bisa ketemu player-player yang berbeda kulturnya, yang berbeda bahasanya, bisa belajar bahasa baru, bisa belajar budaya baru gitu. Nah, saya kalian di situ. Ya, gitu sih. Nah, dari jawaban Kak Radit tadi itu lebih kita tuh sebagai remaja tuh lebih kayak menekankan ke supaya potensi kita tuh harus bisa dikembangkan. Betul. Supaya kita dapat istilahnya bermanfaat nih bagi diri kita sendiri, mungkin bagi masyarakat, mungkin nanti istilahnya kita nih dapat dipandang sebagai remaja yang kesannya baik walaupun gak terlalu berkesan tapi setidaknya kita baik di mata mereka. Betul. Nah, dari pernyataan Mas Radit ini pada tema remaja dengan jati dirinya, kita kalau semisal jadi remaja, jadilah remaja yang baik. Jangan semisal kita membuat onar atau permasalahan yang dapat merusak diri kita sendiri. Dari permasalahan tersebut nanti masa remaja kita tuh bisa rusak. Nah, dan itu dapat istilahnya tuh kayak berpengaruh bagi masa depan kita. Semisal kalau kita udah masuk penjara nih, kita nanti di umur 19 atau 20 tahunan tuh untuk masuk jurusan kuliah, perkuliahan ternama itu sudah susah. Betul. Itu udah karena datanya tuh udah ada. Track record kita udah buruk gitu. Iya. Dari apa pembicaraan Mas Radit, jadilah remaja yang bermanfaat dan berkesan baik dari kehidupan kita, mungkin di lingkungan sosial, keluarga, dimulai dari terkecil seperti kelas, sekolah, dan organisasi. Nah, mungkin itu tadi perjalanan podcast kita pada episode kali ini dengan tema remaja dengan pencarian jati dirinya. Terima kasih juga kepada Mas Radit ya telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat nih buat teman-teman nanti yang menonton video ini. Nah, kalau kamu semisal punya cerita unik, pengalaman random atau tips and tricks yang bisa dibagi sama aku, Kak Radit dan teman-teman nih yang nanti bakal nonton video ini, bisalah nanti kalian bisa komen di kolom komentar. Nanti akan admin mungkin akan menotis komentar kalian. Jangan lupa terus jalani hidup kalian dengan gaya masing-masing, teruskan bakat kalian sehingga dapat bermanfaat bagi lingkungan masyarakat. Kami dari segenap kru yang bertugas mau di depan layar maupun di balik layar OSIS Arwestro berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton pada podcast kali ini. Kami tutup, terima kasih. Terima kasih juga sekali lagi kepada Kak Radit. Kepada teman-teman kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.